Sudah? Kemarin kita sudah bermusyawarah untuk menciptakan kelas impian kalian. Kemudian tentunya kalian dalam belajar di dalam kelas menginginkan suasana kelas yang terus, apakah kalian suka ketika kalian diganggu oleh teman kalian? Tentunya kalian di dalam angan-angan ingin memiliki kelas yang nyaman. Betul? Ya enggak. Kemudian ingin memiliki kelas yang apakah suka ketika ada teman yang saling mengganggu? Apakah kalian ingin kelas yang damai? Nah, tentram. Tentunya untuk menciptakan kelas yang damai, tentram, nyaman, harusnya mempunyai selain toleransi harus memiliki bermusyawarah untuk membuat aturan kelas. Dan sekarang kalian pikirkan aturan yang ingin kalian laksanakan di dalam kelas ini untuk menciptakan kelas yang nyaman. Kira-kira apa ya? Saya ingin kelas saya, misalkan apa ya? TK ulangan. Aturannya ingin seperti apa? Tidak boleh mentor. Kemudian tidak boleh berisik. Ya, sekarang silakan pikirkan apa yang ingin kalian laksanakan, khususnya tentang aturan di kelas kalian yang harus nanti pada akhirnya dipatuhi oleh seluruh anggota kelas ini untuk menciptakan kelas yang nyaman. Sudahkah kalian memikirkan? Kalian ingin kelas kalian yang seperti apa? Memiliki tata tertib apa yang harus nantinya harus kalian laksanakan bersama-sama? Sudah dipikirkan? Kalau sudah, nanti kalian tulis di dalam kertas ini. Tulis aturan apa yang ingin kalian laksanakan di dalam kelas ini untuk menciptakan kelas yang nyaman, damai, aman, tentram, untuk kalian belajar supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Langsung yang sudah dapat, nggak nyontek ya, karena ini adalah keinginan kalian. Buat apapun ini tulis semua. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, langsung mencatat. Apa yang ingin kalian lakukan di kelas? Ingin membuat peraturan apa di kelas atau tertib apa di kelas yang bisa untuk meningkatkan motivasi kalian dalam belajar, menciptakan kelas yang nyaman. Yo, tidak musyawarah karena itu keinginan kalian sendiri. Tulis semua yang ingin kalian laksanakan di dalam kelas. Tulis. Tulis semua. Kalau sudah semua, itu benar-benar keinginan kalian ya, tidak karena paksaan dari orang lain. Keinginan kalian apa? Yang sudah nanti bisa ditempel di papan tulis. Gimana sih ya biar kelasnya itu nyaman, saya nyaman belajar. Ketika bagaimana saya bisa konsen dalam belajar ketika kelas saya seperti apa? Selama ini yang sudah terjadi bagaimana? Dengan teman-teman saya yang wataknya seperti apa? Saya misalnya tidak nyaman, supaya nyaman harus bagaimana? Silakan tuangkan di dalam kertas tersebut. Masing-masing tentunya berbeda kan? Nyamanmu bagaimana? Aturan yang seharusnya ingin kalian adakan di kelas ini yang seperti apa?
untuk menciptakan kelas yang nyaman, tidak ada permusuhan dengan teman. Tulis semua yang kalian inginkan, tulis semua. Kasih nama boleh, tidak apa-apa. Aku pengen kelas saya seperti ini. Saya kepengen kita membuat aturan ini. Saya pengen di kelas saya ada aturan seperti ini. Silakan tulis apa yang kalian inginkan untuk kelas kalian. Yang ada 10 tulis semua. Nanti kita bahas bersama dan kita sepakati bersama-sama. Saya kadang sebel sih dengan seperti ini. Saya nggak pengen seperti itu. Tulis apa yang kalian biasanya rasakan dengan kondisi teman-teman kalian ketika pembelajaran, ketika sedang bermain bersama, apa yang kalian sukai, yang tidak kalian inginkan, apa yang kalian inginkan, tulis semua sesuai hati nurani kalian sendiri. Nanti kita sepakati bersama untuk kita jadikan keyakinan kelas 6B. Tulis. Kalau sudah semua, yakin sudah saya tuangkan semua dalam tulisan, dalam kertas itu, silakan tempelkan di depan. Nanti kita bahas bersama. Tidak janjian sama temennya, itu yang kalian rasakan kok. Perasaanmu sama perasaan temenmu kan berbeda. Biasanya saya temennya dia seperti itu. Silakan. Aturan apa yang ingin kalian sepakati bersama? Asim sama Yusuf, tahu tidak kenapa aku panggil di sini? Tidak. Tadi teman kamu lapor kalau kalian berkelahi di kelas. Coba ceritakan bagaimana kejadian yang bisa terjadi. Asim dulu yang cerita. Yang pertama itu, Yusuf marah-marah saya di papan tulis, sama di bangku, sama di tas. Lalu saya order bangkunya, dia megang baju saya, lalu nyaka-nyaka saya. Dari Yusuf gimana? Ya. Terus? Nah, terus? Oh, kayak terus gimana? Sudah, nah sekarang kalian tahu tidak kalau kalian ada masalah sekarang? Tahu. Tapi di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, ya. Tapi ibu ingin mencari solusinya. Menurut kalian berkelahi perbuatan yang baik apa? Tidak. Kemudian kalau kalian berkelahi itu merugikan diri sendiri tidak? Apakah merugikan juga untuk temanmu? Merugikan. Nah, untuk temanmu bagaimana? Apa yang terjadi ketika kalian bertengkar? Temanmu itu bagaimana? Reaksinya seperti apa?
temanmu senang melihat kalian bertengkar? Tidak. Apa yang terjadi sama temanmu? Takut nggak temanmu? Takut. Sekarang ibu tahu semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Begitu juga kalian, begitu juga dengan Bu Guru. Namun, Bu Guru tanya sekarang, apakah kalian menyesal setelah melakukan kegiatan seperti kemarin? Apakah kalian ingin memperbaikinya? Sekarang kita ingat kembali untuk memperbaikinya. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas. Coba ingat lagi apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama kemarin. Aku baik. Kemudian Tidak boleh berkata kasar. tidak boleh berkata kasar. Oke. Tidak boleh menolak teman. Apakah kemarin sudah kalian lakukan? Apakah besok akan dilaksanakan lagi kegiatan seperti kemarin? Dilakukan lagi kegiatan seperti kemarin? Tidak. Apakah kalian punya solusi untuk memperbaiki masalah ini? Punya, Bu. Bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan? Minta maaf. Minta maaf kepada asing, pada siapa lagi? Orang tua, Pada siapa lagi? guru, Pada guru. Kemudian pada teman-teman. baik, ibu hormati sekali kalian ya yang akan meminta maaf kepada semua pihak yang sudah kalian rugikan. Sekarang setelah kalian meminta maaf, apakah kejadian seperti itu akan terjadi lagi? Tidak, Bu. Benarkah tidak akan terjadi lagi? Tidak, Bu. Apa karena ibu guru yang memaksa untuk tidak bertengkar lagi? Apa kesadaran kalian sendiri? Kalian sudah sadar kalian kemarin berbuat kesalahan. Akankah diulangi lagi? Tidak. Tidak ya. Saya harapkan kalian akan memperbaiki diri kalian supaya nanti bisa menjadi orang yang hebat, orang yang sukses. Apakah pengen jadi orang yang sukses? Gimana caranya? Berbuat yang baik, apalagi Belajar bersungguh-sungguh. belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, apalagi ada lagi. Dengan teman juga harus Saling menghormati. saling menghormati, harus. Ketika Bu Guru mengajar di kelas bagaimana? Pasti kalian akan menjadi orang yang sukses. Oke, untuk lain waktu tidak akan ada lagi ya kejadian seperti tadi, seperti kemarin. Saya harapkan kalian akan memperbaiki perilaku kalian, ya. Tetap semangat belajar, tidak boleh takut, ya. Silakan kalian perbaiki diri kalian ya, tunjukkan kepada guru ya. Terima kasih, kalian boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum, nama saya Salsabila Nur Adila. Saya siswa kelas 6B. Saya melaksanakan program PKR. Setiap pagi saya membaca surat pendek dan hafalan doa sholat. Saat jam istirahat, saya melaksanakan sholat duha. Saya juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Setiap hari Selasa, saya melaksanakan kegiatan TPA.
Assalamualaikum, nama saya Kaiza Nur Ramadhani. Saya kelas 6B. Perasaan saya melakukan program PKR ini sangat senang. Saya jadi bisa hafal doa sholat, doa harian, dan surat-surat pendek. Harapan saya program ini berjalan terus agar siswa SD Negeri 1 Banyumudal pintar mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Murwaini. Saya adalah rekan dari Bu Chandra Viviana di SD Negeri 1 Banyumudal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi mengenai aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Bu Chandra Viviana mengenai budaya positif yang diterapkan melalui program PKR atau penanaman karakter religius di kelas 6. Menurut saya program PKR ini sangat bagus dan sangat luar biasa karena dengan bertujuan untuk mengajarkan, menanamkan karakter religius pada anak, apalagi di zaman yang serba canggih sekarang ini. Kita harus membekali anak-anak dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat tentunya. Dan dengan program PKR ini anak-anak diajari bagaimana kita beribadah, tidak hanya sholat tapi juga baca tulis Al-Quran, hafalan surat pendek, dan masih banyak kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kegiatan religius ini. Perasaan saya sangat mendukung, saya sangat senang sekali melihat anak-anak tanpa disuruh ketika bel istirahat berbunyi, mereka itu langsung mengambil air wudhu, kemudian sholat duha di musola sekolah. Itu pemandangan yang sungguh indah sekali menurut saya, dan saya juga jadi berpikir, andaikan program ini diterapkan di seluruh kelas, wah hasilnya pasti akan luar biasa sekali. Anak-anak akan menjadi terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif tanpa ada paksaan ataupun karena ingin dihargai atau ingin dipuji oleh orang lain. Jadi atas kesadaran diri mereka sendiri, mereka mau untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan positif, apalagi ini berhubungan dengan religius, sesuai dengan tujuan pendidikan kita yang sekarang sedang digembor-gemborkan tentunya tentang profil belajar Pancasila, yang salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan dengan program PKR ini akan menunjang terlaksananya, terwujudnya profil belajar Pancasila di sekolah kami di SD Negeri 1 Banyumudal, dan saya berharap semoga program PKR ini tidak berhenti sampai di sini, tapi terus berlanjut dan konsisten dilaksanakan demi terwujudnya anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan, serta dapat selalu menjalankan pendidikan yang memerdekakan anak, sehingga anak-anak mampu mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap terus berjuang dan bergerak. Semoga kita dapat mewujudkan pendidikan agar anak bisa merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsi, saya rekan sejawat dari Ibu Chandra Viviana, yaitu calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 1 Banyumudal. Saya akan memberikan refleksi kepada Ibu Chandra Viviana yang telah melaksanakan budaya positif PKR, penanaman karakter religius, yang diterapkan kepada siswa-siswi SD Negeri 1 Banyumudal.
Saya sangat mendukung apa yang Ibu Chandra Viviana laksanakan, yaitu kegiatan budaya positif penanaman karakter religius di SD Negeri 1 Banyumudal ini, karena dengan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat meningkatkan karakter religius anak menjadi bisa disiplin dalam melaksanakan yang berhubungan dengan keagamaan. Harapan saya terhadap apa yang dilaksanakan oleh Ibu Chandra Viviana, bahwa kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan kepada siswa-siswi SD Negeri 1 Banyumudal, karena pada kegiatan yang sudah terlaksana baru khususnya kemarin yaitu kelas 6B. Nah, harapan saya pelaksanaan kegiatan penanaman karakter religius tersebut bisa diterapkan di seluruh siswa-siswi SD Negeri 1 Banyumudal, agar karakter religius dari SD Negeri 1 Banyumudal tersebut lebih meningkat, terutama dalam keseharian, misalkan dalam mengerjakan sholat 5 waktu, terus dalam tentang tingkat keagamaan, bacaan sholat, karena ya namanya anak kalau misalkan walaupun di rumah mungkin sudah rajin sholat, tapi mungkin bacaannya belum bisa hafal 100%. Nah, itu harapan dari saya sebagai teman sejawat dari Ibu Chandra Viviana. Semoga kegiatan tersebut berkelanjutan, tidak hanya dilaksanakan beberapa tahun atau beberapa bulan, tapi berkelanjutan dari kelas 1 sampai kelas 6 dilaksanakan secara jangka panjang. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu. Ya. Apakah masih semangat di siang hari ini? Semangat. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar saya tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya melakukan seminar ini karena saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6, dan pada modul ini saya harus melakukan seminar tentang budaya positif 1.4. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, akan terlebih dahulu saya bacakan susunan acara pada hari ini. Dalam pendidikan guru penggerak ini, sebelum saya sampaikan susunan acaranya, dalam pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh 2 wanita yang cantik dan hebat. Salah satunya sahabat kita, beliau adalah Ibu Windria Desi Andriani. Beliau adalah pendamping praktik saya. Beliau saat ini mengajar di SD Negeri 1 Jogomulyo. Kemudian saya juga didampingi oleh Ibu Fasilitator yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Fadilatul Ulama. Pada kesempatan ini saya mengangkat program PKR, yaitu penanaman karakter religius di SD Negeri 1 Banyumudal. Acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat adalah acara penutup. Sebelum acara kita mulai, akan terlebih dahulu saya bacakan pembagian waktunya dalam sesi hari ini. Yang pertama adalah kegiatan awal, nanti 15 menit untuk kegiatan awal, kemudian kegiatan intinya 30 menit, dan kegiatan akhirnya 15 menit. Memasuki acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Sebelum seluruh rangkaian acara kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing,
supaya acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan nantinya akan bermanfaat untuk kita dalam mengajar peserta didik kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, saya mohon berdiri, petugas kami berdoa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, mari kita sepakati dulu kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah di sana ada gambar gelas, sendok dan piring. Berarti saya memperbolehkan kita bersama-sama boleh sambil minum atau sambil makan makanan kecil. Dipersilakan. Kemudian pada gambar kedua ada gambar HP, berarti yang ada coretannya merah. Silakan untuk tidak bermain ponsel. Tapi jika ada kepentingan yang sangat penting boleh dinonaktifkan dulu, suaranya di mute dulu ya. Kemudian yang ketiga, mari kita mengikuti acara hari ini dengan konsentrasi. Dan yang keempat, jika ada yang mau mengajukan pertanyaan silakan untuk mengajukan terlebih dahulu. Kita masuk ke acara selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti dalam program aksi nyata ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan implementasi, yang ketiga kegiatan implementasi, yang keempat indikator keberhasilan, dan yang kelima rencana tindak lanjut. Latar belakang. Latar belakang saya mengambil program penanaman karakter religius ini adalah pada saat ujian sekolah praktik tahun lalu. Kebetulan saya mengadakan ujian praktik agama. Bekerjasama koordinasi dengan guru agama mengadakan ujian praktik agama tentang praktik sholat. Dalam praktik tersebut, ternyata murid-murid di Banyuwangi ini masih banyak sekali yang belum menguasai bacaan sholat. Oleh karena itu, saya mengangkat program ini dengan tujuan supaya anak membentuk karakter religius peserta didik. Terutama yang utama tadi adalah untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, latar belakang program ini adalah penerapan konsep inti modul budaya positif sebagai aksi nyata saya dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 6. Adapun konsep inti dalam budaya positif
modul ini adalah budaya positif akan memunculkan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang semuanya berpihak pada murid, agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa ya sebenarnya melaksanakan konsep inti budaya positif ini, walaupun tidak mengikuti kegiatan guru penggerak seperti saya. Biasanya di kelas, konsep budaya positif apa yang sudah diterapkan oleh Bapak dan Ibu? Misalnya untuk apa? Ini kebiasaan misalkan setelah berdoa, Ya. untuk pembacaan surat pendek. Oh iya. Ada lagi di kelas yang lain, mungkin ada kebiasaan yang lain. Sebenarnya kita semua sudah menerapkan untuk inti budaya positif ini. Kemudian budaya positif ada 5 aspek. Di antaranya yaitu disiplin positif. Apakah disiplin positif? Disiplin positif berasal dari dalam diri kita sendiri, yang disebabkan adanya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani kita tanpa paksaan ataupun ingin dihargai orang lain. Jadi yang ingin ditanamkan dalam modul budaya positif ini adalah disiplin positif tersebut berasal dari diri kita, berasal dari diri anak didik kita, bukan karena unsur ingin dihargai orang lain atau ingin diberi penghargaan oleh orang lain. Tapi kita berusaha menciptakan disiplin positif ini benar-benar anak itu ingin melakukannya karena keinginannya sendiri, karena dia punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan hati nuraninya yang menginginkan hal tersebut bukan karena paksaan dari kita sebagai pendidik. Jadi kita belajar bersama untuk melaksanakan disiplin positif tersebut, untuk menciptakan budaya disiplin positif pada peserta. Yang kedua, budaya positif tersebut bisa kita ciptakan salah satunya dengan melakukan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan peraturan-peraturan yang disepakati antara guru dengan murid. Ini keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas disepakati antara guru dengan murid untuk menciptakan budaya positif tadi, sehingga tumbuh kesadaran untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kalau dulu biasanya di kelas itu sudah ada ya tempelan tata tertib kelas, gitu ya? Tata tertib peserta didik, tata tertib guru. Nah, dalam program pendidikan guru penggerak ini, peraturan tersebut akan kita modifikasi menjadi sebuah keyakinan kelas, yang hasil dari keyakinan kelas tersebut adalah hasil kesepakatan siswa dengan gurunya. Bukan gurunya yang membuat peraturan, namun peraturan tersebut dibuat bersama antara siswa dengan guru, disepakati bersama. Jadilah yang namanya keyakinan kelas. Dengan harapan, kenapa dibuat keyakinan kelas, bukan aturan saja. Kalau keyakinan diharapkan karena ini aturannya adalah dibuat bersama siswa, anak-anak itu tumbuh sadarannya untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan tanggung jawab tanpa ada embel-embel. Jika tidak melaksanakan akan terkena hukuman. Seperti itu. Lanjutnya, yang ketiga adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan. Menindaklanjuti dari keyakinan kelas. Kalau tadi keyakinan kelas dibuat bersama siswa, harapannya adalah anak melaksanakan dengan penuh kesadaran tanpa adanya hukuman dan penghargaan. Yang pertama, bisa jadi karena anak menghindari hukuman sehingga melaksanakan peraturan tersebut, keyakinan tersebut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, yang harus kita ciptakan untuk anak adalah melakukan budaya positif itu karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Namun biasanya saya saja dulu untuk menciptakan budaya positif itu saya memakai yang namanya apa ini? Penghargaan. Contoh,
Nah, itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan budaya positif, namun ada reward atau penghargaan. Apakah Bapak dan Ibu juga pernah melaksanakannya? Mungkin sama dengan saya ya. Nanti kalau mematuhi aturan semua, kalau juara, saya belikan es krim. Nah, ternyata hal tersebut kurang tepat. Jadi nanti bersama-sama kita akan merubah kebiasaan yang biasanya memang seperti sudah membudaya ya kita laksanakan. Dan dulu sebelum saya belajar di modul ini, saya rasa itu adalah tindakan yang sangat tepat. Oleh karena itu sering kita gunakan, terutama saya sendiri juga sering menggunakannya. Namun setelah saya mempelajari, oh ternyata ini kurang tepat, dan saya, oh ini kurang tepat, saya harus mengubah. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, dalam di sekolah biasanya tentu saja ada saja anak yang melanggar disiplin. Betul atau tidak Bapak Ibu? Apakah anak di kelas Bapak Ibu tidak ada yang indisipliner? Adakah? Adakah yang mengalami permasalahan di kelasnya? Biasanya melanggar peraturan yang ada. Adakah semuanya memiliki anak seperti itu? Ada. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas kita, yang tentunya masing-masing kelas berbeda ya masalahnya, tidak ada masalah yang sama ya, ada yang sama, namun pasti kebanyakan berbeda. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana sih segitiga restitusi tersebut? Yang pertama, biasanya kalau ada masalah langsung kita marah-marah, ya tidak Bu? Kadang-kadang ada anak yang tidak mengerjakan PR misalnya, bagaimana rasanya kita? Marah tidak Bu? Gimana sih kamu? Kok tidak mengerjakan PR? Seperti itu ya? Tidak, harga tidak Pak Puji ternyata. Gimana Pak Puji? Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, bagaimana Pak Puji reaksinya? Pak Puji dulu ya, sabar. Oh, tanya dulu, alasannya kenapa? Kemudian? Alasannya Mas Pak. Iya. Alasannya kenapa? Iya, ini sepertinya Pak Puji ini sudah melaksanakan segitiga restitusi ini. Bagus sekali Pak Puji. Jadi, tapi kalau sering-seringnya ya, kemarin nggak mengerjakan PR, sekarang tidak mengerjakan lagi. Nah, ini orang baik, gitu ya, kalau bahasanya kita. Namun di dalam pendidikan guru penggerak ini kita belajar menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi tersebut? Yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan identitasnya dulu. Seperti Pak Puji lakukan tadi. Kita dekati, kita tanyakan kenapa alasannya, kenapa kok tidak mengerjakan PR, alasannya apa, seperti apa, kita dengarkan dulu. Dengarkan anak nanti menyampaikan apa, setelah itu kita validasi tindakan. Kita tanyakan, jika tidak mengerjakan PR, apakah hal tersebut sudah benar menurut kamu? Kita validasi tindakannya, tindakan yang salah kita validasi. Kalau nanti anak akan menjawab. Nah, setelah anak menjawab, kita tanyakan keyakinannya. Menurut kamu, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Keyakinan kelas kita kemarin seperti apa? Anak nanti akan menemukan solusinya sendiri terhadap masalahnya tanpa anak merasa ketakutan. Waduh, dimarahin ini. Saya pasti dimarahin ini. Saya tidak pakai sepatu misalnya. Dengan segitiga restitusi, harapannya anak itu akan mencari permasalahannya sendiri, sadar sendiri, sehingga dia akan lebih kuat untuk bergabung lagi dengan teman-temannya tanpa ada rasa minder, ada rasa takut. Jadi anak akan kembali ke kelompoknya lagi, ke kelas lagi setelah melakukan masalah dengan perbaikan yang memang dia sendiri yang menyadari. Itu dengan segitiga restitusi. Nanti akan saya tayangkan. Kemarin saya sudah melaksanakan segitiga restitusinya. Saya lanjutkan dulu ya. Posisi kontrol. Kita sebagai pendidik di dalam kelas itu biasanya melakukan posisi kontrol. Posisi kontrol yang ada di sana adalah penghukum. Jadi kita selalu menghukum. Ada yang salah kita hukum, ada yang salah kita hukum. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi? Apa anaknya dihukum terus jerak? Atau hanya takut saja? Atau seperti apa?
laku sementara. Kemudian yang kedua kita buat merasa bersalah. Misalnya kamu kalau melakukan seperti itu orang tuamu tahu tidak kamu berbuat seperti itu. Nanti anak akan menjawab, tidak. Apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Rasa bersalah tidak Bapak Ibu ya? Aduh salah banget saya ya, seperti itu. Akhirnya anak nanti akan kayak rasanya gimana ya? Kayak saya salah, jadi frustasi anaknya. Kemudian yang ketiga sebagai teman, tolonglah jangan seperti itu, tolong bantu ibu. Masa ribut terus? Nah misalnya seperti itu sebagai teman, dan ini posisi kontrol yang diperbolehkan sebagai teman. Kita anggap peserta didik kita adalah teman. Jadi masa kamu nggak mengerjakan PR terus, kasihanlah sama ibu misalnya, atau tolonglah bantu ibu, masa tidak pernah mengerjakan PR. Kita buat seperti, jadi anak akan lebih akrab dengan kita. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Asal ada anak terlambat 15 menit masuk, kita tidak marah-marah, karena itu marah-marah nanti identik dengan penghukum. Kenapa terlambat? Misalnya, atau kita bisa menanyakan, kenapa baru berangkat? Misalnya seperti itu. Jadi nanti anak, iya saya terlambat, dia menyadari sendiri, saya terlambat 15 menit. Kemudian konsekuensinya apa kalau kamu terlambat? Kita tanyakan seperti itu. Anak akan jawab, iya, dia sudah tahu jika terlambat ada konsekuensi yang harus dia kerjakan. Namun dalam posisi memantau ini, kita sebagai pendidik harus menunggu memantau betul. Misalnya, saya akan mengerjakan tugas yang tadi ketinggalan pada saat jam istirahat. Kita saat itu juga menunggu anak yang sedang mengerjakan. Itu posisi pemantau. Kemudian yang paling disarankan adalah posisi manajer. Kita menetapkan diri kita sebagai manajer seperti yang ada pada segitiga yang tadi, dengan langkah-langkah yang ada pada segitiga yang kita sebut. Dan kadang-kala ketika anak kita bermasalah, ketika anak kita melakukan indisipliner, mungkin hal tersebut terjadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contoh, di kelas saya itu ada anak yang selalu usil dengan temannya. Temannya asik, misalnya sedang mengerjakan pun usil. Berarti dia ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi kita sebagai pendidik, kita cari tahu dulu, kita observasi, kita lakukan komunikasi yang baik dengan peserta didik tersebut. Mungkin kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi itu isinya ada 5. Mungkin salah satu dari 5 kebutuhan dasar tersebut belum terpenuhi. Misalnya, kebutuhan untuk bertahan hidupnya belum terpenuhi. Mungkin dia tidak diberi samu oleh orang tuanya, dia tidak bisa jajan seperti temannya. Akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak terpuji. Kemudian adanya kurang kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi anak tersebut melakukan usil karena dia butuh perhatian. Di rumah mungkin hidup dengan neneknya tanpa didampingi oleh ayah ibunya, sehingga dia kurang kasih sayang. Sehingga dia kalau ada temannya yang sedang mengerjakan, dia usil karena dia ingin diperhatikan. Kemudian kurangnya kebebasan. Dia ingin bebas, ingin melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dia terlalu tertekan. Selanjutnya, kebutuhan selanjutnya adalah kesenangan. Dia ingin sesuatu yang baru. Mungkin dia ngantuk atau tidak mengikuti pelajaran karena dia bosan dengan materi yang kita sampaikan. Oh begitu terus ya. Dia ingin kesenangan, ingin sesuatu yang baru. Kemudian adanya penguasaan. Dia ingin berkuasa, ingin mempunyai pengaruh di dalam kelas tersebut. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus berkomunikasi yang baik dengan siswa, dengan orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak tersebut, sehingga anak tersebut
tidak melakukan tindakan indisipliner tersebut. Peserta didik saya kelas 6B, dan untuk program PKR ini saya baru menerapkan di kelas saya. Jadi nanti saya observasi dulu untuk kelas saya sudah berhasil, dampaknya seperti apa, baru nanti akan saya laksanakan di kelas yang lain. Keyakinan kelas yang telah kami sepakati yaitu yang pertama, anak membuat keyakinan kelas tidak boleh mencontek saat bulanan. Yang kedua, tidak boleh berisik saat pelajaran. Yang ketiga, saling bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Yang keempat, menolong teman yang kesusahan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman. Yang keenam, tidak boleh mengejek teman. Yang ketujuh, tidak boleh egois. Yang kedelapan, mereka juga tidak menginginkan kalau ada teman-temannya yang bergosip. Yang kesembilan, tidak kasar terhadap teman. 10, saling menghargai. 11, bertanya kepada guru jika belum memahami materi. Yang ke-12, bekerja sama dalam kegiatan yang positif. Dan yang terakhir, keyakinan kelas 6B adalah tidak boleh berkelahi. Anak-anak di kelas 6B sudah membuat keyakinan kelas dan jumlahnya ada 13. Nah, ini saat saya melakukan segitiga restitusi. Kemarin di kelas saya kebetulan ada kejadian anak yang berkelahi saat selesai pelajaran ketika akan ke jam ekstrakurikuler. Kebetulan ekstrakurikulernya TPA, jamnya jam 13. Jadi anak ada waktu 1 jam dari jam pulang sampai ke jam ekstrakurikuler. Dan pada saat jam tersebut, ini anaknya Fajar Azim dan Yusuf, kemarin mereka berkelahi. Dan setelah saya lakukan segitiga restitusi, saya cari permasalahannya. Mereka bercerita. Dengan segitiga restitusi ini mereka bercerita, benar-benar menceritakan dari awal sampai terjadinya peristiwa tersebut dengan jujur mereka. Tidak ada rasa takut, tidak ada juga tertekan. Mereka bercerita. Kedua-duanya saya tanya, apa masalahnya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Mereka bercerita dari awal sampai selesai, dan kita juga dapat menemukan solusinya dari segitiga restitusi tersebut. Dan hasilnya anak kembali ke kelas tanpa rasa takut, dan anak bisa melanjutkan belajarnya dengan baik. Tujuan implementasi dalam program PKR ini adalah menerapkan budaya positif di kelas saya, kelas 6B. Yang kedua, mewujudkan siswa yang memiliki karakter religius. Kegiatan implementasi ini, yang pertama, memberikan motivasi. Yang kedua, membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, saya mengimplementasikan program PKR. Ini adalah saat pemberian motivasi. Motivasi pengarahan manfaat ibadah, manfaat kegiatan keagamaan dalam kehidupan kita. Saat itu saya bekerja sama dengan guru TPA untuk memberikan motivasi ke anak. Sehingga saya dalam melaksanakan program ini, anak-anak sudah termotivasi untuk memperbaiki perilaku. Nah, dalam program PKR juga saya membuat keyakinan anak. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pembiasaan itu membaca 1 surat pendek setiap pagi. Yang kedua, melaksanakan sholat duha saat jam istirahat, kurang lebih jam 9.30. Yang ketiga, hafalan bacaan sholat setiap hari. Seperti latar belakang saya dalam membuat program ini, karena anak belum hafal bacaan sholat. Jadi saya adakan hafalan bacaan sholat setiap pagi, dan anak juga
suratan setiap pagi, rutin setiap hari. Ini kegiatan implementasi juga saat sholat zuhur berjamaah. Ini juga saat sholat zuhur berjamaah. Mereka juga butuh bergantian. Ini kegiatan TPA yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Kebetulan pengajarnya berasal dari guru sekolah di SD Negeri 1 Banyumanik dan juga guru TPA yang masyarakat Desa Banyumanik. Pertama kegiatan ini TPA. Kegiatan PKR ini saya membuat indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam program PKR ini yang pertama, jika anak 75% siswa 75% siswa kelas 6B sudah disiplin dalam melaksanakan program PKR tadi. Program PKR-nya yang pertama adalah pembiasaan surat pendek setiap pagi, 1 surat setiap pagi. Kemudian hafalan bacaan sholat setiap pagi, melaksanakan sholat duha setiap jam istirahat, melakukan kegiatan TPA, TPQ setiap hari Selasa 1 minggu sekali, dan sholat zuhur berjamaah juga dijadwal 1 minggu sekali untuk kelas 6 karena kebetulan jumlah siswa yang sangat banyak. Untuk indikator keberhasilan di sini saya membuat yang pertama adalah 75% siswa kelas 6B sudah disiplin dalam melakukan program tadi. Yang kedua, siswa dapat melakukan sholat duha dan sholat 5 waktu dengan benar. Dalam kegiatan ini saya juga bekerja sama dengan guru agama untuk mengecek apakah kegiatan ini sudah berjalan dengan efektif atau belum. Kemudian yang ketiga, siswa hafal surat-surat pendek dan doa harian. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Lalu Bapak dan Ibu, adakah yang akan ditanyakan? Silakan Bu Raini. Baik, terima kasih Bu Chandra Kiana atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya mengenai kegiatan atau pelaksanaan PKR yang telah Anda buat dan sudah Anda laksanakan di kelas 6. Kalau saya lihat programnya sangat bagus. Tapi saya ingin tahu bagaimana cara Anda memantau kegiatan tersebut. Anda bisa tahu itu berjalan lancar atau tidak, itu bagaimana? Seperti itu Bu Chandra. Terima kasih. Terima kasih Bu Murwaini, pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Murwaini. Bu Murwaini tadi menanyakan bagaimana saya memantau program ini ya. Baik, program PKR ini dilaksanakan, ada yang dilaksanakan saat pagi hari ya. Pagi hari ketika jam pelajaran dimulai, ketika bel masuk, jam pelajaran dimulai. Untuk yang kegiatan pagi, kegiatannya adalah bacaan surat pendek, 1 suratan, dan bacaan sholat. Saya langsung memantau pagi bersama saya, menghafalkan bacaan sholat dan surat pendek. Saya langsung pantau sendiri pagi dengan ada instrumen yang saya melakukan penilaian juga setiap hari itu. Pembiasaan itu berjalan baik atau tidak, saya melakukan penilaian setiap hari. Kemudian untuk kegiatan sholat zuhur berjamaah, kemudian kegiatan TPA, saya melakukan koordinasi dengan guru di Banyumanik, ada guru di Banyumanik yang menjadi guru TPA, juga ada tokoh masyarakat Banyumanik. Saya melakukan koordinasi dengan mereka untuk melakukan penilaian saat program TPA. Jadi saya nanti berkoordinasi dengan mereka, saya menanyakan seperti apa kegiatan anak saat kegiatan TPA, dan mereka juga melakukan penilaian, dan penilaian itu akan disampaikan kepada saya. Jadi saya bisa mengetahui program saya berjalan dengan efektif atau belum. Seperti itu mulai. Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, Pak Puji. Terima kasih. Untuk program PKR silakan.
pembiasaan penanaman karakter religius. Kebetulan di kelas saya, kelas 2B, juga kelas 2A, ada beberapa anak yang non-muslim. Saya menerapkan program ini, tapi menurut itu bagaimana cara menerapkannya, apakah anak yang berbeda agama tersebut dibuka sendiri atau bagaimana? Ya, baik. Untuk anak tersebut ada berapa ya Pak Puji yang berbeda agama? Untuk kelas 2B 1 orang, kelas 2A juga sama satu. Oh, kelas 2A juga satu orang. Iya ya, karakter religinya ternyata di Banyuwangi juga ada yang berbeda ya keyakinannya. Mungkin jika ada yang berbeda keyakinan, kita juga bisa berkoordinasi dulu ya Pak Puji dengan orang tuanya. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan kepala sekolah Kak. Jadi nanti kita bermusyawarah bagaimana baiknya supaya yang beragama Islam dan yang non-Islam itu bisa kita kuatkan semua karakternya. Jadi kita perlu banyak proses, ada proses, kita tidak bisa memutuskan sendiri ya tentunya. Jadi kita harus meminta pendapat juga dari rekan guru yang lain. Mungkin diadakan musyawarah terlebih dahulu Pak. Memang iya program PKI ini memang ini baru digunakan untuk yang beragama Islam Pak. Kebetulan 6B itu semuanya beragama Islam. Jadi mohon maaf Pak Puji, karena di kelas 2 ternyata ada yang berbeda agama. Nanti akan saya koordinasikan dengan komite, karena ini juga nanti melibatkan komite sekolah dalam pembuatan program ini. Jadi komite beserta kepala sekolah dan kita akan adakan musyawarah dengan rapat dewan guru Pak Puji. Nanti keputusannya seperti apa baiknya setelah adanya musyawarah tersebut. Terima kasih Pak Puji. Ada lagi yang lain? Ya, Mbak Asih. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat mendukung program yang Ibu laksanakan di SD Banyuwangi 1 ini. Yang akan saya tanyakan, apakah Ibu mengalami kendala dalam melaksanakan program tersebut dan apakah ada rencana akan melaksanakan program tersebut tidak hanya khusus di kelas 4B saja, agar semua siswa itu di Banyuwangi 1 mempunyai karakter yang religi. Alangkah baiknya mungkin satu sekolah itu diberikan program itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik sekali usulan dari Bu Warsi dan pendapat dari Bu Warsi, saya kira sangat bagus dan itu sangat perlu sekali untuk dilaksanakan. Jadi namun sebelumnya dalam pelaksanaan program PKI ini tentunya tidak ada program tanpa kendala ini. Semuanya pasti ada saja kendalanya. Tinggal seberapa tingkat kendalanya, seberapa tingkat kesulitan. Dalam program PKR ini tentunya saya juga ada kendala tuh. Kendalanya di sini kadang yang namanya anak yaitu saya sudah menyampaikan di awal tahun program ini, saya sudah mulai dari awal tahun masuk ke kelas 6 sudah saya mulai program ini. Namun yang namanya anak pasti ada lalai, ada kadang-kadang mungkin bosan dan lainnya, sehingga kadang begini, waktunya sholat, silakan sholat dulu. Waduh Bu, saya nggak bawa sarung, saya nggak bawa mukena. Nah kadang-kadang hal tersebut itu membuat pelaksanaan program ini kurang maksimal. Jadi harus bergantian sama temannya. Dan harapannya saya bisa melihat mereka sholat bersama. Itu kan jadi lebih terlihat lebih kompak ya seperti itu. Jadi harus waduh, dan itu terjadi itu tidak sekali dan 2 kali. Kadang-kadang apalagi setelah libur. Waduh Bu, saya nggak bawa mukena. Nah kadang selain dalam program pembiasaan sholat doa itu TPA, wah Bu saya nggak bawa bekal. TPA kasihan, anak tidak membawa bekal. Akhirnya kan saya kasihan juga ya karena waktunya sampai siang. Jadi anak tidak bawa bekal, yang rasanya itu juga merupakan kendala untuk saya Bu. Seperti itu, kendalanya hanya sebentar itu. Namun setelah diberi pengarahan, anak juga di Banyuwangi ini bisa, anaknya itu anak yang
motivasinya sangat tinggi. Dalam setiap program yang sudah berjalan di sini, saya melihat anak di Bayi Modal ini motivasinya luar biasa, dan banyakkan program yang dijalankan di sini tidak dapat berjalan sesuai harapan. Mungkin ada lagi yang ingin menanyakan materi atau yang lain, dipersilakan. Sudah cukup? Sudah cukup jelas tentang materinya? Sudah nggih? Sudah. Ya, ini sesi tanya jawab selesai. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Waduh, refleksinya sebenarnya ini bervideo ini. Jadi ini anak melakukan refleksi setelah kegiatan PKR tadi. Saya putarkan aja ya Bu. Putarkan ya. Harapan saya, program ini berjalan terus agar siswa SD Negeri 1 Bangunan. Assalamualaikum, nama saya Safiyah Adila. Saya siswa kelas 6B. Saya melaksanakan program PKR. Setiap hari saya membaca surat pendek dan hafalan doa sholat. Saat jam istirahat, saya melaksanakan sholat duha. Saya juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Setiap hari Selasa, saya melaksanakan kegiatan TPA. Ini salah satu refleksi dari siswa saya yang bernama Salsa Adila tentang peristiwa, kemudian perasaan saat mengikuti program PKR ini. Assalamualaikum, nama saya Aisyah Nurani. Saya kelas 6B. Perasaan saya melakukan program PKR ini sangat senang. Saya jadi bisa hafal doa sholat, doa harian, dan surat-surat pendek. Kemudian rasanya mereka senang, bahagia dalam melaksanakan program PKR tersebut. Penerapannya yang diharapkan oleh siswa dalam program setelah adanya program PKR. Saya, program ini berjalan terus agar siswa SD Negeri 1 Bangunan pintar mengaji. Mereka berharap program ini terus dijalankan seperti pendapat dari Bu Warsih untuk dilaksanakan juga di kelas lain selain kelas 6B. Nanti kita akan koordinasi ya pada Ibu untuk melaksanakan program PKR ini di semua kelas. Rencana tindak lanjut dari program PKR ini adalah melaksanakan program PKR untuk semua kelas di SD Negeri 1 Banjarnegara. Pelaksanaan pertama adalah di kelas tinggi SD Negeri 1 Banjarnegara. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan refleksi dan implementasi di kelas tersebut. Keluarga SD 1 Banjarnegara. Informasi lengkap. Untuk selanjutnya, seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan. Sebelum kita memasuki acara terakhir, yaitu penutup, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin, saya mohon berdiri sebentar saja.
keempat, pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 telah selesai dilaksanakan. Sebelum saya menutup acara ini, sebelum acara ini kita tutup bersama, jika saya sebagai pemateri dari awal sampai akhir menyampaikan materi ini banyak kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga acara pada hari ini akan dapat memberikan efek positif terhadap sekolah kita di masa yang akan datang. Semoga acara pada hari ini dicatat sebagai amal kebaikan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita tutup acara seminar aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya bersama saya di sekolah integrasi ini pada hari ini. Selamat pulang, selamat jalan, hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.